Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Yes TV, media belajarnya entrepreneur muda. Halo sobat entrepreneur. Di sini aku bersama Bu Ella. Jadi banyak nih yang belum kenal. Jadi tak kenal maka ta'arufan dulu. Oke, sebelumnya aku bakal bacain nih, bakal sharing profil singkat dari Bu Ella. Beliau ini nama lengkapnya itu Lailah. Gelarnya itu SHMH-LGED. Beliau ini owner Business Center HNI Kramat Jati, Jakarta Timur. Nah, biasa dipanggil Bu Ella ya. Iya. Bu Ella. Oke. Beliau ini ASN. Jadi buat teman-teman nih yang belum tahu, ASN itu sebelumnya itu namanya PNS. Sekarang berubah jadi ASN, Aparatur Sipil Negara. Nah, beliau ASN ini sejak Maret tahun 2009 sampai dengan sekarang ya Bu. Oke, beliau juga aktif menjalani bisnis HNI sejak Januari 2017 gitu. Bu Ella ini juga sudah dikaruniai dua orang anak ya, putra dan putri. Nah, beliau sekarang juga sedang mengandung anak ketiga, Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga sehat-sehat selalu ya Bu. Amin, iya makasih. Oke. Beliau ini juga omsetnya itu udah luar biasa ya. Omset bisnisnya itu di Halal Mart 2020 ini udah 1,1 miliar per bulan ya, Masya Allah. Itu aku haru banget. Itu gimana itu caranya. Nanti kita akan ngebahas lebih jelasnya gimana sih ASN jadi pengusaha gitu. Nah itu Ibu boleh diceritain dulu. Mbak Haula sudah menjelaskan, nama saya Laila, saya biasa dipanggil Ella, dan alhamdulillah saya baru punya 2 anak Mbak. Dan sekarang sedang hamil anak ketiga. Saya tinggal di Kramat Jati, Jakarta Timur. Dan saya, betul kata Mbak Haula tadi, saya sudah jadi PNS sejak tahun 2019. Dan itu memang jadi PNS itu cita-cita orang tua saya dan doa orang tua saya, karena dulu saya perjuangan juga tuh Mbak jadi PNS. Jadi berkali-kali daftar PNS itu nggak pernah diterima, sampai akhirnya saya ya udahlah, udah malas, tapi saya paksain karena saya niatnya emang mau membahagiakan orang tua ya, karena bapak saya PNS, terus ibu saya ibu rumah tangga, cuman pengen cita-citanya tuh jadi PNS ya dulu. Karena PNS kan emang dulu dicita-citakan banyak orang. Iya, gitu. Didambakan banyak orang juga, banyak banget yang mau jadi PNS. Ya, gitu. Nah akhirnya setelah semua kementerian hampir setiap bukaan saya lamar. Nah yang baru keterima itu terakhir di akhir Desember 2008 itu saya keterima, itu setelah saya putus asa tuh ngelamar PNS, karena emang luar biasa deh perjuangannya. Dan akhirnya keterima alhamdulillah di instansi saya yang sekarang ya, itu Maret 2009 sampai sekarang alhamdulillah. Gitu. Udah hampir 10 tahun lebih ya saya jadi ASN. Dan kantor saya kebetulan di Monas, Jakarta Pusat. Rumah saya di Condet, Jakarta Timur. Jadi kalau mau ke kantor saya itu saya harus menempuh perjalanannya, kalau pakai bis tuh 2 jam. 2 jam berangkat, pulang 2 jam juga. Jadi 4 jam setiap hari itu di jalan selama 10 tahun. Hampir 10 tahun, bayangin. Naik kendaraan umum. Sampai akhirnya sejak 3 tahun terakhir ya, sejak nyoba transportasi umum, akhirnya saya nyaman, akhirnya pakai kendaraan Gojek. Sekarang udah ada ya? Sudah ada, karena udah minta izin suami juga. Naik Gojek pulang pergi. Itu ongkosnya doang nih naik Gojek 50.000 berangkat, 50.000 pulang. 100.000 jadi sehari. 100.000 sehari buat ongkos doang. Dulu tuh hampir 10 tahun itu saya nyampe rumah jam 8 malam, kadang jam 9, terus ketemu anak juga jarang. Ya Allah, berangkat lebih awal ya, kayak gitu. Itu selama hampir 10 tahun saya jalanin gitu. Oh ya, saya kan kebetulan mulai aktif mengenal bisnis itu sejak awal tahun 2017 ya. Saya waktu itu membuka Halal Mart ya, HNI. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu juga, Halal Network Internasional. Di awal tahun 2017 saya aktif, saya buka Halal Mart. Waktu itu modalnya cuma 20 juta ya.
Sebenarnya itu bisa 5 juta, cuman saya ngambil yang 20 juta karena waktu itu suami saya bilang kalau misalnya mau bisnis jangan tanggung-tanggung. Ya udah, akhirnya saya ngambil, ya udahlah investasi selagi ada ya. Selagi ada saya coba investasi yang 20 juta dan alhamdulillah karena HNI itu produknya produk-produk harian ya. Keseharian. Produk-produk harian, ada pasta gigi, ada sabun, ada deterjen, terus suplemen, kopi, pokoknya semua yang hampir kita pakai dan produknya berkualitas dan juga ya. Produknya itu sebelumnya sudah saya rasakan manfaatnya, jadi saya ngejalanin bisnisnya itu emang enjoy dan alhamdulillah ya di HNI itu memang kita cuman banyak cerita aja. Jadi sebelum saya kenal HNI itu Mbak, saya justru karena tadi ya saya capek ya hampir 10 tahun capek di jalan, 4 jam di jalan, terus anak juga kemalaman nyampenya nggak ketemu, besoknya berangkat pagi lagi. Akhirnya saya sempat berpikir udahlah ya resign aja gitu. Itu dulu sebelum saya kenal HNI ya. Nah tapi sejak saya mencoba jalanin bisnis saya ini yang ternyata mudah banget karena cuma cerita doang, cerita pengalaman pakai produk, dan saya memang meniatkan untuk syiar ya. Jadi bisnis saya ini saya niatkan untuk syiar produk halal. Jadi saya ngerasa itu bukan jualan nomor kesekian, tapi karena saya niatnya syiar, jadi itu yang membuat saya lebih semangat. Dan akhirnya setelah saya kenal HNI, saya coba untuk memfokuskan diri ya, maksudnya niatin di kantor juga untuk syiar produk halal. Jadi itu yang akhirnya membuat saya merasa ada ruhnya sekarang kalau kerja. Jadi saya kalau kerja itu, kalau dulu biasanya saya ke kantor itu biasa aja, hanya menjalankan rutinitas ya, ngerjain kerjaan. Dan sekarang itu saya merasa ada ruh semangat buat ngajak teman-teman di kantor, ngajak bapak ibu yang di kantor saya itu untuk hijrah produk juga gitu. Karena memang tagline HN itu kan hijrah ke produk muslim ya, hijrah ke produk muslim, halal dan berkualitas. Apalagi kita sudah pakai produknya gitu, jadi emang kita benar-benar tahu gitu. Kita sendiri merasakan manfaatnya. Betul. Dan saya sangat pede sekali dan bersyukur sekali untuk mengenalkan HNI ke teman-teman yang di kantor atau dimanapun gitu. Oke, berarti itu tadi kan ibu ini udah jadi ASN kayak yang kita tahu nih, ASN atau PNS ya. Kedambaan semua orang, pekerjaan itu udah paling aman itu jadi PNS dan udah ditanggung gitu sama negara gitu kan. Ibu ini udah jadi PNS terus tergerak untuk menjalankan bisnis. Itu Kenapa apa sih gitu kenapa ya? Bisa tergerak juga jadi pengusaha gitu? Nah itu tadi yang saya bilang Mbak, karena saya awalnya itu sejak awal saya emang meniatkan HNI itu untuk syiar produk muslim ya, syiar produk halal. Jadi meskipun saya merasa nyaman dulunya sebagai ASN gitu ya, nah justru menjadi dengan saya aktif di HNI itu jadi menambah semangat kerja saya karena tadi saya mau syiar produk halal gitu. Jadi ada sebuah nilai yang bisa saya dapatkan di sana gitu. Nah itu yang bikin saya akhirnya di kantor ya kalau misalnya ketemu orang ceritanya HNI. Kalau saya di jalan tuh naik Gojek tuh kan lama tuh 1 jam. Nggak ada kerjaan kalau naik Gojek daripada saya bengong ngeliatin jalanan macet, pusing, stres. Apalagi kalau pulang kantor, aduh stres banget. Itu akhirnya saya coba ajak ngobrol abang Gojeknya, dan itu banyak banget Mbak akhirnya yang gabung HNI gitu. Akhirnya ikut coba pakai produk gitu, minimal pasta gigi. Jadi saya kalau cerita ke abang Gojek itu pasti saya cerita pasta gigi, nggak cuma ke abang Gojek aja ya, ke orang-orang yang saya temuin di kantor. Kadang saya kan biasanya pakai pin HNI itu. Saya kalau di lift pakai pin HNI itu pasti semua orang nanya, HNI itu apaan tuh Mbak gitu. Nah itu sebagai pemancing saya untuk cerita HNI. Dan saya memang sengaja kalau di kantor itu pakai pin, bawa kopi, saya tenteng gitu ya. Biar orang penasaran. Biar orang tahu. Itu karena apa sih dibawa terus gitu ya. Karena saya emang mancingnya begitu. Kalau belum kenal HNI itu saya paling ketemu orang ya ngomongnya kemana-mana. Tapi kalau sekarang saya fokusin buat cerita HNI. Misalnya saya di toilet tuh pernah saya cerita ke ibu-ibu, nawarin, Bu besok kalau butuh produk halal kayak madu, sari kurma, bisa kontak saya. Sekarang saya buka halal mart gitu. Ceritanya pede aja. Dan alhamdulillah tuh biasanya kalau saya ceritanya semangat, pede, orang jadi nanya, oh gitu ya jualan madu ya sekarang. Betul. Akhirnya beli. Atau kalaupun nggak beli, ya itu karena saya niatnya syiar.
karena dan mereka nggak beli ya saya nggak ngerasa terbebani gitu. Coba kalau sejak awal saya niatnya jualan ya, kalau nggak ada yang beli kan kecewa. Tapi karena saya niatnya syiar, ya pokoknya saya cerita aja, mau orang itu terima mau enggak ya saya serahin sama Allah gitu. Gitu, jadi saya dinikmati bisnisnya itu, makanya jadi, bisa jalan sampai sekarang. Jadi kan biasanya ibu-ibu kalau gabut gitu gosip gitu ya, tapi sekarang gosipnya diganti jadi ngomongin produk gitu. Dan pastinya menghasilkan, jadi gosipnya itu produktif. Kadang saya juga silaturahim, Mbak, dulu kalau saya belum kenal ini silaturahim tuh gak jelas ngomongin apa tahu, jadi kayak nggak punya konsep hidup gitu. Tapi kalau sekarang saya silaturahim pasti saya cerita, pokoknya harus cerita HNI. Jadi semua orang yang saya masukin, semua orang yang lewat di depan rumah saya, mau tukang yakul, mau tukang tanaman, pasti itu saya ceritain HNI. Jadi tukang kayak sayur, udah gak bingung lagi nih untuk membuka obrolan apa ya kira-kira. Udah aja obrolan ngomongin HNI kita gitu. Karena emang itu Mbak, jadi karakter bisnis di HNI itu memang dia bisnisnya rumahan, terus tidak mengganggu aktivitas kita ya, tidak mengganggu aktivitas yang sudah kita jalanin. Karena kan kebanyakan orang mau fokus bisnis itu harus resign dari pekerjaannya. Nah kalau saya enggak, justru saya karena mengenal bisnis saya ini HNI ya, saya malah jadi semangat kerjanya gitu. Enjoy aja gitu ya. Enjoy ini aja. Bisnis terenjoy sih, nggak jadi saya nggak ngerasa terbebani juga. Gitu. Itu caranya aja jangan tadi ya pakai cerita ajak. Itu udah mudah banget. Mudah banget. Jadi sebagai ASN saya berusaha menjalankan amanah saya dari negara dan itu bisa berjalan ya sampai sekarang. Dan sebagai pebisnis itu saya juga bisa menjalankan bisnisnya sambil pekerjaan saya tidak terganggu. Jadi ketika kita bisa melakukan dua-duanya secara bersamaan, itu menurut saya nilai lebih banget buat itu, kita. Masya Allah, aku juga wow kok bisa ya. Nah itu tuh gimana sih Bu? Kan udah tadi ya udah pengusaha juga, terus ASN juga, itu dikerjakan secara bersamaan. Nah itu tuh Bu Ella ini juga seorang istri, seorang ibu. Nah itu tuh ngurusin anak, ngurusin suami. Nah itu tuh tantangannya ada loh pastinya. Nah itu tuh boleh diceritain tantangannya. Kalau tantangan, jadi kalau misalnya kayak gitu, saya berusaha karena ini kan kalau kerja kan Senin sampai Jumat ya. Pulang kerja kita bisa ngejalanin bisnis HNI, atau pas jam istirahat kita bisa ngejalanin bisnis HNI. Kalau sama keluarga ya setelah jam kerja ya saya jalanin aktivitas saya sebagai ibu rumah tangga yang biasa. Dan kalau misalnya Sabtu Minggu ada acara, kita kan sering tuh sosialisasi dalam bentuk home sharing ya, akhirnya keliling dari rumah ke rumah ngomongin HNI. Itu biasanya anak saya bawa kalau memangnya mau, anak saya bawa, suami juga saya ajak gitu ya. Jadi memang kita jalanin bisnisnya ini bisa bareng sama keluarga juga, sambil ngajak anak main juga gitu. Kadang anak-anak saya malah bantuin saya cerita HNI. Jadi kalau misalnya dia sekolah ya, kalau sekolah itu kalau ada yang jatuh, anak saya pasti langsung ngomonginnya MHS, tahu kan ya? Minyak herba yang hijau itu, langsung ngomonginnya MHS gitu. Jadi insya Allah bisa dijalanin dengan berbarengan sama aktivitas kita sebagai ibu rumah tangga juga tuh. Udah sebagai ibu rumah tangga bisa, sebagai kerja kantoran juga bisa, sebagai pebisnis juga bisa gitu. Masya Allah, jadi itu ya cara ngaturnya juga. Berarti tadi juga mudah ya, karena itu juga bisnis juga bisa dilakukan bareng keluarga gitu. Betul. Buat teman-teman nih juga yang masih bingung gimana sih pengen bisnis juga mulainya gimana. Nah itu boleh Ibu dikasih statement closing untuk teman-teman yang mau, ini buat anak muda yang mau mulai bisnis tapi kayak takut gitu buat terjunnya. Itu gimana buat anak-anak muda? Saya sangat menyarankan banget kalau misalnya ini namanya anak muda kan semangatnya masih tinggi ya, semangatnya tinggi, rasa ingin tahunya masih tinggi gitu. Jadi kalau misalnya mau pilih bisnis itu cari bisnis yang mudah dijalankan, bisa dijalanin sambil kuliah. Terus dan bisnis itu cari yang ada produknya ya, dan produknya itu pasti dipakai sehari-hari oleh semua orang, produk harian. Dan pesan saya kalau mau menjalankan bisnis itu
memang harus istiqomah, nggak bisa instan, semua ada prosesnya. Karena ya saya juga menjalaninya demikian. Saya kan dari tahun 2017 ya, baru omset 1 miliar itu baru tahun 2020. 1 miliar per bulan ya. Padahal rumah saya di dalam gang, Mbak. Ntar Mbak Haula kapan-kapan kita main di dalam deh, gang sampai kalau tiap hari kan saya belanja produk ya hampir 30 sampai 50 juta. Itu mobil box yang di depan rumah saya itu setiap hari kan berhenti. Sampai ditanyain sama Bu RW depan rumah, "Mbak Ella itu produk dibuang kemana?" gitu. Bahasanya dibuang, padahal enggak, padahal itu dibeli sama orang-orang. Gitu. Intinya anak muda ya harus semangat sama pilih bisnis yang emang benar-benar bisa dijalanin oleh semuanya dan produknya bisa dipakai. Itu aja sih. Karena ini juga produk HN ini juga bagus banget buat dijalanin anak muda karena betul, ya tadi ada produk-produk anak muda juga loh, jangan lupa. Kayak kecantikan kan anak muda ada krim, ada masker, betul. spirulina gitu. Dan intinya kalau misalnya di HN itu selain kita bisa sehat, kita juga bisa berdaya secara ekonomi keluarga. Bener nggak nih halal atau enggak nih? Iya. Gitu. Kalau HN ini udah pasti dijamin halal. Halal berkualitas. Iya. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton sampai sini. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga teman-teman bisa mengaplikasikan ilmunya dari Bu Ella ini. Jazakallah, jazakillah Ibu. Sama-sama. Oke, teman-teman jangan lupa buat terus nonton video kita. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.